Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Ayuhal ikhwah al ahibbah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam potongan-potongan sirah nabawiyah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas di episode pertama, yaitu seputar perjanjian Hudaybiyah. Ya, sekedar mereview atau mengingat kembali apa yang sudah kita bahas di bulan lalu, bahwa perjanjian Hudaybiyah terjadi karena adanya kebuntuan ketika Nabi Muhammad SAW dengan 1.400 orang sahabat berniat untuk melaksanakan ibadah umrah dan tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy. Berangkatlah beliau menuju Mekah tetapi terhalang sampai kemudian tiba di suatu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah sebuah lapang ataupun sebuah tempat yang tanahnya datar, letaknya 21 mil dari kota Mekah. Ya, di sana Nabi Muhammad SAW melancarkan lobi-lobi supaya bisa memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umrah, dan Quraisy juga melaksanakan lobi supaya Nabi tidak jadi ke sana, tidak bisa masuk kota Mekah. Ya, saling mengirim utusan dilakukan. Nabi Muhammad SAW mengirimkan sahabat Budail bin Warqa al-Huzai radhiyallahu an, mengirimkan sahabat Hirrashi, ya, dan yang terakhir mengirimkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan utusan mereka, ada yang namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kemudian juga mengirimkan utusan mereka namanya Hullas, dan yang terakhir mereka mengirimkan utusan yang bernama Suhail bin Amr. Hadirin rahimakumullah, setelah terjadi gantian saling mengirimkan utusan, akhirnya Quraisy menyerah setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dengan 1.400 orang sahabat melaksanakan prosesi Bai'atur Ridwan, yaitu janji sumpah setia di bawah pohon Ridwan untuk mentaati Nabi, untuk membela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang ketika itu diisukan dia tewas di tangan orang-orang Quraisy. Ya. Sehingga sumpah ini menggetarkan orang-orang Quraisy, mereka yang sadar kekuatan mereka itu sudah tidak bisa menghalangi kaum muslimin, sehingga mereka mengutus seorang utusan yang memang terkenal kalau Quraisy ingin mengadakan perjanjian damai, maka orang ini yang diutus. Namanya Suhail bin Amr. Ya. Datanglah Suhail bin Amr ke Hudaybiyah. Kata Nabi Muhammad SAW, telah datang kepada kalian seseorang yang akan memudahkan urusan kalian. Karena sesungguhnya Quraisy jika menginginkan perdamaian, maka orang inilah yang diutus. Datanglah Suhail bin Amr, dan kemudian kedua belah pihak, yaitu Suhail bin Amr wakil dari Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW wakil kaum muslimin dari Madinah. Terjadilah saling tawar menawar, saling negosiasi, hingga akhirnya disepakati beberapa poin dari perjanjian tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita percaya kalau namanya perjanjian ataupun juga negosiasi ini berlangsung alot, berlangsung ketat. Masing-masing ingin agar perjanjian itu menguntungkan dirinya. Ya. Mungkin terjadi perdebatan juga, tetapi memang di dalam sejarah tidak disebutkan perdebatan semacam apa, ya, berapa lama berlangsungnya, tetapi kita menerima hasilnya. Perjanjian Hudaybiyah yang diteken di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah ini rupanya yang memiliki banyak poin, tetapi ada beberapa poin inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 4 poin dari perjanjian Hudaybiyah ini yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Poin yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diizinkan memasuki kota Mekah, tapi tidak tahun ini. Beliau dengan para sahabatnya boleh mengunjungi Mekah tahun depan dengan syarat hanya berlangsung 3 hari dan hanya menggunakan atau hanya boleh membawa senjata yang biasa dipakai oleh orang-orang musafir. Ini poin pertama. Jadi bolehnya tahun depan. Sekarang gimana? Harus pulang. Ya. Ini poin yang kedua. Ini yang poin pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, terjadi gencatan senjata. Kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang, baik Quraisy maupun pihak Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian ini, yaitu gencatan senjata, berlangsung selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata 10 tahun. Dan ini berarti berakhirlah konflik bersenjata antara kaum muslimin dengan Quraisy yang berlangsung selama sekitar 20 tahun. Ya, karena dari tahun pertama beliau berdakwah itu kan terus dimusuhi, ya. Terus disiksa para sahabatnya, dikejar-kejar, ya, dianggap mereka ini para buronan yang harus ditangkap kembali dan dikembalikan ke kota Makkah, ya. Diperangi juga baik di Badar, di Uhud, di perang Khandaq dan yang lainnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga poinnya mengatur tentang pihak-pihak yang punya kaitan atau pihak terkait tetapi bukan bagian dari kaum muslimin di Madinah, juga bukan bagian dari kafir Quraisy, yaitu bahwa masing-masing pihak terkait atau wilayahnya dekat dengan kedua belah pihak, mereka bebas menentukan hendak berpegang teguh atau hendak bergabung dengan siapa mereka, dengan kafir Quraisy kah ataukah dengan pihak Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang ketiga, ya. Maka dengan isi perjanjian ini bergabunglah Bani Huza'ah ke pihak Nabi, bergabunglah Bani Daus ke pihak Nabi Muhammad SAW, bergabunglah Bani Bakar kepada pihak orang Quraisy. Ya. Poin yang keempat dari isi perjanjian ini adalah bahwa kaum muslimin di Madinah wajib mengembalikan orang-orang yang berasal dari Mekah, yang mereka melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah, masuk Islam, ya, tetapi tidak diizinkan oleh walinya, maka Madinah harus mengembalikannya ke Mekah. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Siapa saja dari kaum muslimin dari Madinah hendak kembali murtad menuju kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah tidak berhak atau tidak wajib mengembalikannya. Ya, tidak wajib mengembalikannya. Sementara kaum muslimin, kalau mereka ada yang hijrah masuk Islam di Mekah, lantas berhijrah ke Madinah tanpa seizin walinya, baik orang tuanya atau kalau budak sahaya, hamba sahaya, dia adalah tuannya, maka harus dikembalikan. Ya. Nah, inilah 4 inti dari perjanjian Hudaybiyah. Ya. Saya ulangi kembali bahwa Nabi, poin pertama, tidak diizinkan masuk Mekah tahun ini, tapi diizinkan tahun depan. Itu pun hanya 3 hari dan tidak boleh membawa senjata kecuali yang biasa dibawa oleh orang yang bepergian. Bukan senjata berat, bukan senjata untuk berperang. Ya. Yang kedua adalah mengatur tentang gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga adalah mengatur tentang pihak-pihak terkait atau orang-orang yang di sekitar Mekah dan Madinah, mereka bebas untuk bergabung dengan siapapun. Dan yang keempat mengatur tentang hal-hal, ya, mereka yang pindah haluan, baik dari kafir Quraisy masuk Islam lantas berhijrah, atau dari kaum muslimin murtad kembali kepada Quraisy. Dan poin inilah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Suhail bin Amr. Mulailah mereka ketika itu menuliskan perjanjian tersebut dan disepakati juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi mulai mendiktekan, ya, menyebutkan apa yang akan ditulis di dalam kertas isi perjanjian tersebut. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tetapi kemudian Suhail bin Amr melaksanakan protes. Dia mengatakan, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tidak pernah mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim kami tidak mengenalnya. Ya, rupanya Quraisy selama ini mereka mengenal nama Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cocok dengan keyakinan mereka bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hanya parsial. Hanya sebagian-sebagian. Tidak mengetahui Allah, tidak mengenal Allah dengan hakikatnya. Ya, mereka yakin sekali yang menurunkan hujan adalah Allah. Mereka yakin sekali apa yang mematikan dan menghidupkan mereka adalah Allah. Tetapi mereka tidak mengenal hakikatnya. Bahwa ketika mereka meyakini yang menurunkan hujan, memberikan rizki, mematikan dan menghidupkan, harusnya mereka hanya menyembah Allah. Tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan sesembahan kurban untuk Allah, mereka berikan juga kurban untuk berhala-berhala. Ya. Mereka berdoa kepada Allah tetapi meyakini doa mereka tidak akan diterima oleh Allah kecuali mereka meminta keberkahan dari berhala-berhala mereka. Jadilah mereka berdoa di depan Ka'bah sambil mengusap-ngusap berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Itulah yang disebut dengan kejahiliahan. Jahiliyah bukan berarti tidak mengenal Allah sama sekali, tetapi tidak mengenal Allah dengan hakikat yang sebenarnya, dengan hak-haknya. Ketika seseorang dia tidak mengenal Allah dengan hak-hak yang sebenarnya, dia jatuh kepada masalah kejahiliahan. Dia jatuh kepada kejahiliahan. Walaupun jahiliyahnya adalah jahiliyah lokal, bukan jahiliyah secara umum. Karena jahiliyah secara umum ya itu tidak ada atau terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya Ali, tulislah apa yang diminta oleh Suhail. Yaitu apa? Tulislah Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ali menuliskan. Ini adalah perjanjian. Tulislah Ali, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr wakil dari Quraisy. Ali pun menulis. Sampai ketika dia hendak menuliskan Rasulullah, Suhail mengemudikan protesnya lagi. Suhail memprotesnya lagi. Dia katakan, kenapa ditulis Rasulullah? Kalau masalahnya adalah Rasulullah, maka sesungguhnya ya bahwa kami tidak akan pernah memerangi Anda. Kalau kami sepakat Anda adalah Rasulullah, kami tak akan mengusir Anda. Kami tidak akan memerangi Anda. Ya, ini masalahnya, kami menolak bahwa Anda adalah Rasulullah. Jadi apa yang harus ditulis? Kata Suhail, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Tidak sukakah engkau wahai Muhammad jika namamu ditulis dengan nama bapakmu? Kata Nabi, ya Ali, tulislah, ini adalah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ya, ketika mendengar perintah ini Ali berkeberatan. Dia mengatakan bahwa dia berkeyakinan bahwa gelar Rasulullah itu bukan kaum muslimin yang memberikan, tapi Allah. Ya, Muhammadur Rasulullah jelas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah. Jadi gelar dari Allah. Maka Ali tidak berani sungkan ya untuk menghapusnya. Sampai kemudian Nabi mendesaknya, ya Ali, tulis, hapuslah Muhammad Rasulullah. Ya. Sampai kemudian Ali menghapusnya. Di riwayat yang lain Nabi menghapusnya sendiri setelah minta ditunjukkan mana kata-kata Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabiyul Ummi yang tidak mengenal baca dan tulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Nah kemudian setelah itu poin-poin tersebut dituliskan semuanya dan kemudian ditandatangani oleh Nabi. Ya, entah tanda tangannya dicap atau seperti apa, yang penting itu perjanjian sudah langsung berlaku. Ya, semua kedua belah pihak sepakat. Ya, wakil dari kaum muslimin adalah Rasulullah, wakil dari Quraisy adalah Suhail bin Amr. Ya. Dan langsung berlaku.
Ya, detik itu juga setelah selesai ditandatangani, perjanjian itu langsung berlaku. Bahkan perjanjian ini berlakunya langsung dipraktekkan, langsung ada insiden. Ketika itu anak Suhail bin Amr, namanya Abdullah bin Suhail bin Amr, yang baru saja masuk Islam lantas dipenjara di Mekah, melarikan diri dengan keadaan terluka, kakinya berdarah-darah. Dia sampai di Hudaybiyah dan langsung bergabung dengan kaum muslimin. Ketika itu bapaknya Suhail bin Amr yang masih kafir, ya, itu berada di sana dan langsung mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masalah Abdullah bin Suhail bin Amr. Abdullah bin Suhail bin Amr terkenal dengan namanya Abu Jandal, ya. Dia mengatakan masalah Abu Jandal ini sudah selesai bagi kita kan, ya. Artinya engkau sudah tahu apa yang harus engkau lakukan, wahai kaum muslimin. Ya. Bahwa dia melaksanakan hijrah dari kota Mekah Madinah tanpa seizin saya walinya. Jadi apa konsekuensinya? Harus dikembalikan. Maka Abdullah bin Suhail bin Amr dijambak oleh bapaknya, diseret oleh bapaknya dalam keadaan terluka. Ya. Dalam keadaan terluka, kemudian kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demikianlah konsekuensi dari perjanjian. Sampai-sampai Abdullah bin Suhail bin Amr ini, Abu Jandal mengatakan, sampai hatikah kalian membiarkan, menyerahkan saya kepada seorang yang akan menguji, akan memfitnah, akan memberikan ujian terhadap agama saya. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya Abu Jandal, bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepadamu. Ya, diseret-seret sementara kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang tak tahan ketika diam saja. Dia mendekati Abu Jandal sambil mengasong-asongkan pedangnya. Siapa tahu Abu Jandal mau membabat bapaknya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal. Biarlah ini konsekuensi dari sebuah isi dari perjanjian. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Rupanya perjanjian itu, ya, kendati kita lihat poin-poinnya, semuanya kita review tadi poin-poinnya, memang seolah-olah perjanjian ini lebih banyak menguntungkan orang Quraisy ketimbang kaum muslimin. Ya, pandangan mata sekilas kita mengatakan bahwa ini kurang menguntungkan kaum muslimin. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW menandatanganinya? Dan inilah yang dirasakan oleh para sahabat kebanyakan. Mereka merasakan isi-isi perjanjian ini kurang menguntungkan mereka. Sehingga ada sedikit kekecewaan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Benar wahai Umar. Lantas kenapa kita mau menerima isi perjanjian itu? Ya. Kenapa poin-poinnya itu memberatkan kita? Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, sabarlah wahai Umar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Umar pun mempertanyakan tentang kegagalan mereka untuk mengunjungi Baitullah. Bukankah anda wahai Nabi, wahai Rasulullah mengatakan bahwa kami akan mengunjungi Baitullah dan sekarang gagal? Kata Rasulullah, aku tidak pernah mengatakan bahwa kita akan mengunjunginya tahun ini. Insya Allah kita akan mengunjunginya tahun depan. Dan Umar kemudian mempertanyakan hal yang serupa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya mengatakan, sabarlah wahai Umar, sesungguhnya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan reaksi ini juga terlihat agak sedikit kecewa ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka yang gagal disembelih di tanah haram. Maka Nabi merintahkan, sembelih hewan-hewan kurban kalian. Ini sama saja. Hanya karena kita terhalang, ya, maka sembelihlah hewan-hewan kurban itu. Dan cukurlah rambut-rambut kalian. Karena biasanya kalau orang sudah umrah, ya, sudah melaksanakan prosesi ibadah haji atau umrah, itu mencukur rambut, baik botak maupun sebagian. Kata Nabi, cukur.
Tak ada satupun sahabat yang berdiri untuk melaksanakan perintah itu. Tidak menyembelih kambing atau hewan kurban, tidak juga menyukur rambut mereka. Sehingga Nabi agak kesal. Dia masuk ke tendanya, di situ ada istri beliau namanya Ummu Salamah, ya. Mengadukan kenapa para sahabat kok jadi canggung gitu. Jadi diam gitu. Ya, karena mereka tadi agak sedikit kecewa dengan poin-poin perjanjian yang seolah-olah tidak menguntungkan kaum muslimin. Ya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tak usah capek-capek, tak usah lelah-lelah memerintahkan mereka. Cukup Anda keluar, Anda sembelih hewan kurban Anda, dan Anda minta seorang untuk mencukur rambut Anda. Niscaya mereka akan mengikuti Anda. Nah, usul dari Ummu Salamah ini dilaksanakan oleh Nabi. Nabi sembelih hewan kurbannya dan minta seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau. Maka ketika itu semua para sahabat melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu menyembelih hewan kurban dan juga menyukur rambut-rambut mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah. Di sanalah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat. Ya. Inna fatahna laka fatham mubin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Maka Nabi bergembira sekali dengan ayat ini dan kemudian diumumkan kepada para sahabat, sampai kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an mendatangi beliau dengan mengatakan, benarkah Allah telah memberikan kepada kita kemenangan? Ya. Kata Nabi, benar, ini ayatnya sudah turun. Maka dengan demikian kaum muslimin merasa mutmain, merasa tentram dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Itu adalah disebutkan oleh Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata, dan semua atau bukan semua, mayoritas ahli tafsir mengatakan ayat itu berkaitan tentang masalah perjanjian Hudaybiyah. Bukan kejadian sesudahnya yang lebih dahsyat lagi, yang lebih booming lagi, yaitu Futuh Mekah. Ya, karena Futuh Mekah itu turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, al-fath di situ Futuh Mekah. Kenapa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat orang manusia memasuki Islam dengan bergelombang-gelombang, berduyun-duyun. Ya, itu jelas Futuh Mekah. Karena seluruh penduduk Quraisy kecuali beberapa orang yang meninggalkan atau melarikan diri, semuanya masuk Islam. Dua-duanya al-fath. Tetapi asbabun nuzul, ya, sebab turunnya itu berbeda. Ya, fatham mubina terkait dengan Hudaybiyah. Sementara surat tadi, ya, An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath adalah Futuh Mekah. Nah, kenapa disebut yang namanya perjanjian Hudaybiyah ini sebagai kemenangan yang nyata? Karena setelah dilihat berlaku perjanjian itu, ya, walaupun tadi berat sekali para sahabat menerima isi perjanjian itu, terlihat bahwa hasil dari isi perjanjian itu benar, ya, bahwa kaum muslimin justru yang paling diuntungkan dengan perjanjian itu. Kok bisa? Ya. Kalau kita lihat isi-isi perjanjiannya, yang pertama, ya, kalau Mekah, ya tadi kalau kaum muslimin tadi dilarang sama sekali, ya, akan diperangi jika mereka itu memasuki kota Mekah. Sekarang diberikan walaupun nggak tahun ini. Ya. Walaupun nggak tahun ini, tapi tahun depan boleh. Dan berapapun jumlahnya, silahkan masuk kota Mekah dengan aman. Gitu. Nah, ini poin yang pertama. Menang kaum muslimin situ. Tertunda saja, hanya setahun. Gitu ya. Yang kedua, gencatan senjata yang dilakukan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy adalah wujud pertama kali terjadinya pengakuan kedaulatan. Pengakuan kesetaraan. Pengakuan persamaan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sebelumnya tadi kita katakan Quraisy sama sekali tidak pernah mengakui, ya, bahwa mereka memandang kaum muslimin, kaum muhajirin itu adalah para pemberontak, ya, yang melakukan pemberontakan sehingga jangankan duduk sama rata berdialog,
Mendengarkan apa saja keinginan mereka pun tidak mau. Pokoknya nggak ada kata lain kecuali hancurkan, habisi. Itu bahasa orang-orang Quraisy. Ya, tapi sekarang mereka duduk. Ya, duduk sama dan kemudian bernegosiasi. Nah, hal ini penting ya bagi perkembangan dakwah ke depan. Kenapa? Karena masyarakat yang berada di sekitar Mekah dan Madinah, khususnya di daerah Jaziratul Arab, mereka sangat-sangat memandang orang-orang Quraisy. Sangat memandang orang Quraisy. Kalau Quraisy saja sudah menghormati kaum muslimin, mereka pun akan menghormati kaum muslimin. Ya. Dan perjanjian Hudaybiyah ini berlangsung selama 10 tahun ini, berarti mengikatkan Quraisy mengikat tangan-tangan Quraisy kepada perjanjian ini. Mereka terikat. Ya, mereka taat, mereka akan dihormati. Mereka melanggar, maka mereka menghinakan diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah. 1.400 orang sahabat yang melaksanakan ibadah umrah, yang akan melaksanakan umrah dari kota Madinah menuju Mekah. Itu kalau mau menyerang orang Quraisy saat itu juga pasti menang. Kenapa? Karena Quraisy ketika itu dalam posisi yang sangat lemah. Mereka sudah bangkrut. Ya. Perang Badar, perang Uhud, yang terakhir perang Khandaq, itu sudah menghancurkan ekonomi mereka. Ya. Mereka juga kehilangan kader-kader yang hebat, baik karena mati maupun juga karena pindah ke Islam, masuk Islam. Sehingga kalau mau Nabi Muhammad SAW bisa bawa 1.400 ditambah lagi dengan orang-orang Madinah yang nggak ikut, ya, itu bisa mengalahkan Quraisy di tempat mereka sendiri. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Dampak politiknya, ya, dampak pandangan internasional, ya, yang mudah sekali dibelokkan isunya, sampai nanti Nabi bisa dituduh, lihat, pasukan kaum muslimin, orang-orang Madinah, ya, menyerang para penjaga Baitullah. Karena orang Quraisy tadi sangat dihormati, ya, ini suku yang paling agung. Dikarenakan mereka selama ini ratusan tahun, mungkin ribuan tahun menjaga Baitullah. Gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba diserang di tempat mereka sendiri, ini sangat-sangat berbahaya karena tidak akan memunculkan simpati bagi orang-orang lain, bahkan antipati. Akan ada reaksi. Tapi kalau diikat dengan perjanjian, lantas Quraisy melanggar perjanjian itu, maka nggak akan ada yang bela Quraisy. Ya. Dan ini terbukti. Baru 2 tahun perjanjian itu ditandatangani, Quraisy sudah berkhianat. Dan Nabi Muhammad SAW karena Quraisy berkhianat, ya, melanggar apa yang mereka janjikan di dalam surat perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi mengutus 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah dan tak ada satupun yang membela mereka karena memang berhak. Gitu. Ya, jadi perjanjian ini, ya. Kemudian perjanjian selama 10 tahun ini juga menyebabkan kaum muslimin itu bisa melakukan hal-hal yang mereka terhalang darinya ketika berkonflik dengan Quraisy. Konflik selama 20 tahun ini, alhamdulillah dakwah tetap berjalan. Tapi perlu ada percepatan. Nah, percepatan itulah yang terhalang dikarenakan, ya, dikarenakan konflik dengan Quraisy. Ya. Perang, kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian, insiden-insiden yang lainnya menyebabkan dakwah melambat. Ya. Belum lagi Quraisy selama ini adalah kafir Quraisy maksud kita. Mereka selalu berada di balik intrik yang memecah belah kaum muslimin. Kita masih ingat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Madinah, mengumpulkan orang-orang Hajraj. Untuk apa? Untuk memberontak kepada kaum muslimin, untuk memberontak kepada Rasulullah. Dan siapa tokoh di balik itu? Orang Quraisy. Orang Quraisy lah yang mengancam, dan kebetulan sama niatnya, kebenciannya kepada Rasulullah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan mengatakan kalau kalian tidak usir orang-orang kami yang ada di Madinah, ya, niscaya orang-orang Madinah akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan. Sehingga dengan demikian Abdullah bin Ubay bin Salul bisa menyusupkan ketakutan di tengah-tengah sebagian orang-orang Hajraj, sehingga sebagian terprovokasi untuk melakukan pemberontakan. Tapi tidak jadi memberontak karena disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya, demikian juga dengan fitnah-fitnah. Nah, dengan perjanjian itu jauh mereda. Enggak ada lagi. Quraisy memposisikan diri mereka sebagai pihak yang netral, enggak peduli dengan urusan kaum muslimin. Dengan perjanjian Hudaybiyah, gitu ya. Poin yang ketiga, mengatur pihak-pihak yang terkait. Benar, kaum muslimin dengan Quraisy selama 2 tahun itu tidak ada insiden sama sekali. Kaum muslimin menjamin keamanan bagi orang-orang Mekah untuk melalui jalur Madinah sampai ke Syam yang dikuasai oleh kaum muslimin ketika itu. Demikian juga orang-orang kaum muslimin dari Madinah bisa memasuki kota Mekah dengan aman. Baik untuk ibadah maupun untuk dagang. Selama 2 tahun nggak ada kejadian. Ya. Tapi justru dari pihak-pihak proksi yang kita sebut namanya pihak-pihak proksi, karena masing-masing mewakili kepentingannya. Ya, Bani Huza'ah misalkan sekutu Nabi, bahkan sekutu kakek-kakek Nabi Muhammad SAW, Bani Huza'ah, dan Bani Bakar yang merupakan loyalitasnya kepada Quraisy, dan mereka bermusuhan dengan Bani Huza'ah sejak lama. Terjadilah satu insiden di mana Bani Huza'ah ketika itu ya mereka sampai melarikan diri, ada sekitar 40 orang Bani Huza'ah ini diserang di depan Ka'bah oleh orang-orang Bani Bakar yang notabene kesetiaan mereka berkiblat kepada Quraisy. Bahkan Quraisy ikut mensupport logistik untuk menyerang Bani Huza'ah. Sampai 40 orang Bani Huza'ah itu meninggal di depan Ka'bah. Padahal dalam poin tersebut serangan kepada pihak yang menyatakan kesetiaan kepada pihak lain sama menyerang pihak lain tersebut. Ya, jadi hal itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW bergerak untuk melaksanakan Futuh Mekah. Ya, poin yang keempat yang harus mengembalikan orang Islam yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa seizin walinya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah memberikan mereka jalan keluar. Dan benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluarnya kayak apa? Seperti Abu Jandal terjadi juga kepada seorang sahabat namanya Utbah atau disebut dengan Abu Basir. Sama Abu Basir hijrah ke Madinah tanpa seizin walinya dikembalikan. Cuma dia kemudian melarikan diri. Tidak diam di Mekah, tidak ke Madinah. Sebab kalau ke Madinah dia pasti akan dibalikin lagi. Akhirnya kemana dia? Dia melarikan diri bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, tetapi di daerah perbatasan. Di sekitar Laut Merah. Ya. Ternyata banyak yang mengikuti jalan Abu Basir. Sampai mereka jumlahnya 70 sampai 100 orang. Dan kebetulan jalur merah ini atau jalur Laut Merah itu adalah jalur perdagangan Quraisy. Ya. Karena mereka tidak terikat dengan perjanjian Hudaybiyah, setiap kafilah dagang Quraisy yang lewat ke sana akan mereka kerjain. Mereka ambil. Ya, sehingga kemudian terjadilah kerugian yang besar bagi Quraisy. Ya. Sampai kemudian hadirin rahimakumullah, Quraisy sendiri yang meminta perjanjian nomor 4 dihapuskan. Dibatalkan lebih dulu. Sebab kenapa? Lebih aman kalau kaum muslimin itu berada di Madinah. Karena kalau di Madinah nggak akan ya mencegat Quraisy, nggak akan ngapa-ngapain Quraisy. Sampai kemudian datang utusan dari orang-orang Quraisy minta nomor 4 itu dihapuskan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu memintahkan 70 orang sahabat yang berada di Laut Merah, di sekitar Laut Merah yang dipimpin oleh Abu Basir untuk kembali ke Madinah. Ya, dan mereka dijamin keamanannya baik oleh kaum muslimin dan juga oleh orang-orang Quraisy. Lebih baik di Madinah aman, nggak akan menimbulkan mudarat bagi orang-orang Quraisy. Demikian orang Quraisy memandangnya. Ya, itulah jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi perjanjian ini poin-poinnya walau sekilas awal-awal tadi ya, itu seperti merugikan kaum muslimin, tapi kalau dipandang lebih dalam lagi, ini sangat-sangat menguntungkan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah menyebutnya fatham mubina, kemenangan yang nyata. Ya, walaupun tidak sehegemoni Futuh Mekah, tapi Futuh Mekah itu sebabnya itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya,
Karena orang-orang Quraisy dia mendukung secara penuh logistik, persenjataan dan lainnya Bani Bakar yang setia kepada mereka untuk membantai orang-orang yang terikat kesetiaan dengan Rasulullah, yaitu Bani Huza'ah. Dan ini adalah pelanggaran fatal terhadap perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengutus 10.000 para sahabat untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi pembukaannya, ya sebabnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Ya, dan ini juga kenapa para sahabat merasa berat hati sementara Nabi mantap. Ya, bedanya karena Nabi Muhammad SAW dituntun oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, dituntun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara para sahabat tidak. Ya, sehingga mereka beda cara pandangnya terhadap perjanjian Hudaibiyah itu. Ya, inilah yang disebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kalian ini membenci sesuatu, tetapi padahal itu baik bagi kalian. Ya, dan sekali lagi itu bukanlah sama sekali mereka pemberontakan atau pembangkangan terhadap Rasulullah, bukan. Itu manusiawi sekali. Karena mereka tidak mendapatkan ilham, tidak mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, dan buktinya ketika turun firman Inna fatahna laka fatham mubina, para sahabat murtah, tenang dengan isi perjanjian itu. Karena yakin inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah perjanjian Hudaibiyah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, perjanjian yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, dan insyaallah kita lanjutkan nanti peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah, yaitu setelah tidak adanya konflik dengan Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.